Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, kalian sehat? Alhamdulillah Bu. Ya, alhamdulillah sehat. Sebelum kita melakukan kegiatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang mau memimpin doa gak? Saya aja Bu kayaknya. Oh ya udah. Dimulai. Ya teman-teman, untuk memulai kegiatan hari ini bersama Ibu Mira, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya, Sama Raini. Oke, sebelumnya kalian udah pada kenal kan ya? Kalau gitu, karena Ibu guru baru di sini, boleh kenalin dulu nggak kalian masing-masing? Dari yang Selma Raini boleh? Perkenalan Bu. Ya. Iya Bu, halo. Saya Selma Raini Bu dari kelas 10 IPA Bu. Kalau panggilannya siapa? Rai aja Bu. Rai ya. Terus siapa mau lanjut siapa? Aku Bu. Halo. Aku Natrian Azari dari 10 IPA 1. Panggilannya? Nafid aja Bu. Nafid, oke. Terus satu lagi nih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Lestari dari kelas 10 IPA Bu. Nama panggilannya siapa? Dewi aja Bu. Oke, panggilannya Nafid, Ray, sama Dewi ya. Oke, kalau gitu Ibu perkenalan dulu ya. Sama Ibu Mira Sofia dari Cimahi. Ibu di sini sebagai guru bimbingan konseling yang baru ya di sekolah ini. Nah, sebelumnya guru yang lamanya namanya siapa? Bu Indah. Indah. Oke, kalau Bu Indah dulu pernah ada layanan bimbingan konseling kayak gini nggak? Belum. Nggak ada Bu. Oke. Ada Bu, belum. Ini baru pertama kali kalian bimbingan klasikal ya? Ya. Kalau gitu Ibu jelasin dulu ya. Bentar. Hostnya boleh diizinin nggak? Ibu mau share screen. Jadi layanan kali ini yaitu bimbingan klasikal ya. Jadi bimbingan klasikal itu adalah layanan yang berorientasi pada kelompok peserta didik dalam jumlah yang besar. Nah, bimbingan klasikal itu bersifat preventif. Preventif itu adalah pencegahan. Nah, dan berorientasi pada pengembangan pribadi kalian. Nah, dalam tujuan dari bimbingan klasikal itu adalah untuk membantu para peserta didik agar untuk menyesuaikan diri, bisa mampu mengambil keputusan dan beradaptasi pada kelompok. Nah, dalam bimbingan klasikal ini juga kalian nggak usah khawatir ya, karena di sini ada asas-asas bimbingan klasikalnya. Nah, apa aja sih asas-asas bimbingan klasikal itu? Nah, kita ambil 3 aja ya. Nah, yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, di mana nanti ya diskusi yang nanti itu bisa merahasiakan. Nah, jadi jangan sampai yang nggak ikut layanan bimbingan klasikal ini pada tahu gitu. Jadi harus rahasia ya. Lalu asas yang kedua kita mengambil asas
keterbukaan. Nah, dimanapun, apapun nanti yang kita diskusikan, terus pendapat kalian atau apapun itu, nah harus bersifat terbuka ya, jangan malu-malu. Nah, takutnya kalau misalkan kalian tuh kan ada masalah A, nanti yang harus Ibu kasih solusi B, karena kalian enggak terbuka, nanti takutnya salah ngasih solusi gitu. Oke? Jadi kalian harus terbuka aja ya. Oke. Nah, asas yang ketiga yaitu asas kegiatan. Nah, jadi teman-teman harus ngikutin kegiatan ini dari awal sampai akhir. Gimana, sanggup nggak? Sanggup, Bu. Sanggup, Ibu. Nah, oke. Sebelum kita ke kegiatan ini, kita sepakatin dulu waktunya mau berapa menit nih layanan ini. Mau sejam, setengah jam, apa 15 menit? 15 menit. 15 menit aja, Bu. Mau yang cepat-cepat 15. ya? Oke, atau ya, sebelum kita masuk ke tahap inti, kita main games dulu ya. Mau nggak? Boleh, Bu. Oke, jadi gamesnya tuh kalau Ibu pegang mata, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau hidung, tepuk tangan 2 kali. Kalau mulut, tepuk tangan 3 kali. Kalau Ibu pegang telinga, nggak usah tepuk tangan. Paham? Bung, akan dimatiin dulu share screen-nya. Oh iya. Bisa diulang nggak, Bu? Oke, boleh. Jadi, kalau Ibu pegang mata, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau Ibu pegang hidung, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau Ibu pegang mulut, kalian tepuk tangan 3 kali. Kalau Ibu pegang telinga, nggak usah tepuk tangan. Bisa? Ingat? Oke, coba. Ayo, Bu, mulai. Ini Ibu udah pegang. Berapa coba? 2. Nggak usah. Ingat nggak? Ingat, Ibu. Oke, mulai ya. Oke. Ibu. 1, 2, 3. Ibu Salmara ini nyontek. Sama kok nyontek. Apa ngelag? Oke ya. Salmara ini pakai tri. Oke, udah ya. Kita masuk ke tahap inti aja ya. Nah, karena kan COVID ini berdampaknya banyak ya, luas. Ada yang berdampak ke pekerjaan, ada yang dikeluarin kerjaannya, terus ada yang dirumahin. Kadang sekarang juga dampak dari perekonomian juga mulai sedikit itu penghasilan yang lainnya. Dampak yang lainnya juga kan ke ini ya, pembelajaran kalian saat ini. Nah, udah berapa bulan nih kita ikut kelas online? Sudah ada setahun ya? Ibu setahun lebih. Harusnya udah anniversary kayak. Oke, nah kan karena ada dampak dari COVID ini ya, dari pembelajaran, kalian lebih suka pembelajaran online atau offline? Ibu, kalau saya sukanya offline, Bu. Offline, kenapa Aku offline? juga offline. Saya juga sih, Bu, Karena senangnya offline. Biar bisa Karena jajan kalau ke misalkan kantin. online,
Karena kalau online harus banyak kuota Banyak kuota. dan sinyal juga harus mendukung kayaknya. Enggak sih, kalau online gurunya nggak maksimal nyampein materinya. Jadi kurang ngerti gitu ya dari pembelajarannya ya. Kalau Selma? Kalau aku sih Bu kayak gini gitu, kayak nge-lag gini tuh kayak memakan waktu yang banyak sehingga nggak efektif. Terus kayak ini aja Bu, walaupun kayak apa ya, kayak nggak enak gitu loh Bu, antara guru sama murid tuh jadi yang nggak enak aja gitu Bu. Jadi menurut kalian hambatan dari pembelajaran daring ini apa aja? Bu, selain dari kuota gitu. Kalau aku mah kayak udah bosen gitu, jenuh gitu belajar online teh. Udah bosan. Soalnya alurnya gitu aja, Zoom, penyampaian materi gitu terus. Bosan jadinya ya. Nah, Fitma jadi pengen jajan Bu ke sekolah. Nggak bisa jajan bareng ya? Sebenarnya kita juga belum pernah ketemu Bu, cuman ketemunya di Zoom aja Bu. Oh iya, ya. Soalnya Mbak pas masuk kalian udah langsung Zoom ya? Tidak ngerasakan Iya Bu. main bareng gitu ya, jajan bareng. Nah, jadi masalah atau hambatan kalian itu lebih ke jenuh belajar ya? Iya Bu, jenuh Iya Bu, online jenuh. terus. Oke, kalau gitu Ibu mau tanya rentan berapa kalian jenuh gitu? Kalau 1 enggak jenuh, kalau 10, jadi 2-3 bertahap gitu ya, 10 itu sangat jenuh gitu. Kalian ada di rate angka berapa? 10. Wow, Dewi udah 10. jenuh ya. Nafis juga. Saya sih 9 sih Bu. Karena kadang Kenapa? sedikit. Enggak sih, kalau aku juga kadang-kadang. Jadi kalian tuh hambatannya karena kejenuhan ya, karena rate-nya juga udah pada tinggi-tinggi nih. Nah, ada nggak sih cara kalian untuk mengatasi kejenuhan gitu? Jadi belajarnya tuh biar efektif gitu. Jadi cara kalian sendiri gitu. Coba mau dari siapa? Pastikan ada tipsnya sendiri gitu, caranya kalian sendiri. Bu diulang sedikit Bu. Bilang ya. Oke, jadi ada nggak cara kalian untuk mengatasi kejenuhan belajar? Jadi belajarnya tuh biar lebih efektif gitu. Versi kalian. Kalau dari saya dulu paling ya Bu. Boleh. Kalau saya pribadi, karena saya itu kan senang banget sama film nih Bu. Nah, film yang saya minati sekarang itu drama Korea Bu. Oke, jadi ngasih waktu 1-2 jam tuh si pembelajaran jarak jauh ini tuh tetap kerasa gitu Bu, kayak apa ya, tugas-tugas kayak terus tugas kelompok kayak gitu tuh menurut saya jenuh banget karena kita tuh harus berhadapannya tuh tatap maya di depan laptop lagi gitu. Jadi tadi itu apa tipsnya? Nonton drakor Bu. Drakor gitu. Kalau dari Dewi apa tipsnya? Paling kalau dari saya mah saya Zoom-nya misalkan hari Senin saya Zoom-nya bareng sama temen yang lain gitu Bu. Jadi kalau misalkan di mana saya nggak ngerti sama pembahasan gurunya, jadi saya bisa langsung diskusi sama teman yang dekat saya gitu Bu. Terus kan ada heureunya juga gitu Bu, lumayan lah. Kalau Nafis apa? Aku Bu, Iya. kalau aku mah misalkan kalau udah bosan banget ngerjain tugas,
terus kayak udah stuck gitu, nggak bisa mikir lagi. Aku mah suka makan, terus sambil scroll TikTok, paling gitu Bu. Pas Medan gitu ya. Jajan sebelah aku. Jadi tips kalian tuh ada yang nonton drakor, ada yang makan, ada yang kerja kelompok sama teman gitu ya. Kalau gitu Ibu mau ngasih tips, mau nggak? Jadi buat kalian gadget untuk belajar. Jadi belajarnya tuh lebih efektif, mau nggak? Mau Bu, Boleh Bu. banget. Sekarang Ibu mau ngasih tips ya untuk mengatasi kejenuhan belajar. Nah, ini tuh Ibu dapat dari salah satunya dari tipsnya Jerome Pauline ya. Nah, yang pertama dia menentukan manajemen waktu. Nah, kalau Jerome Pauline itu menentukannya tuh 10 menit istirahat, 50 menit untuk belajar. Nah, ada juga teknik namanya teknik Pomodoro, yaitu teknik manajemen belajar yang menggunakan timer gitu. Jadi tekniknya tuh kalau Pomodoro itu 25 menit belajar, 5 menit untuk istirahat. Nah, jadi kalau misalkan kalian timer nih ya 25 menit untuk belajar, nah kalau waktunya udah habis, baru istirahat 5 menit. Nah, itu tuh berulang kali sampai 4 kali itu gitu ya. Jadi kalau 25 menit udah beres, nah istirahatnya 5 menit, nah nanti belajar lagi 25 menit lagi. Nah, itu tips yang pertama ya dari manajemen waktu. Tips yang kedua yaitu buat target belajar. Nah, jadi di mana kita tuh nargetin buat berapa soal kita mau ngerjainnya, bukan berapa lama kita belajar. Soalnya kalau kita nargetin jam, misalkan targetnya 1 jam, kita baru belajar 1,5 jam, wah masih lama nih, misalkan 30 menit lagi. Kalau kita nargetinnya soal, kan misalkan dari awal kita mau nargetin 30 soal. Nah, biasanya kalau kita udah ngerjain 10 soal, malah jadi semangat gitu, wah ini 20 soal lagi mau cepet-cepet. Nah, kalau udah 20 soal, terus 10 soal lagi, nah pasti kan malah makin semangat gitu buat ngerjain, buat selesai. Nah, kalau misalkan targetnya udah tercapai, kalian bikin jadi ngasih reward atau punishment. Nah, kalau misalkan ya target kalian itu udah tercapai, nah kalian bisa ngasih reward kepada diri sendiri. Nah, misalkan kalau aku ini target udah tercapai, kalau aku tercapai mau jajan seblak misalkan. Nah, kalau misalkan targetnya belum tercapai, nah kasih punishment. Misalkan, kan karena targetnya belum tercapai, aku nggak boleh ini dulu, misalkan nggak boleh lihat scroll IG atau sosmed yang lainnya gitu. Nah, jadi kalau tips yang ketiganya tuh kasih reward dan punishment. Nah, tips yang keempat adalah cari sumber belajar yang lain. Soalnya kan kalau kita belajar dari buku aja, pasti kalian jenuh kan ya? Dari Zoom doang juga pasti jenuh kan? Nah, jadi cari sumber misalkan dari YouTube. Soalnya kan kalau dari YouTube itu ada animasi ya, jadi nggak monoton gitu. Jadi bisa cari dari sumber itu. Nah, terus yang tips yang kelima, membuat suasana belajar yang nyaman. Nah, jadi kalian tuh cari dulu tempat yang nyamannya, misalkan kalian suka belajarnya di yang sepi gitu, yang adem gitu, bisa di di kamar gitu, bisa di perpustakaan kan, meskipun perpustakaan mah banyak orang juga pasti sepi kan ya. Kalian pernah nggak belajar di perpustakaan? Pernah Bu. Oke. Terus tips yang keenam itu, maaf ya, itu mencari kelompok belajar bersama ya. Tipe. Ya, jadi kalian tuh
diusahain gitu ya, cari tempat atau teman-teman yang biasa belajar bareng gitu. Soalnya kan kalau kalian belajar sendiri suka pusing nggak? Pusing, Bu. Pusing, Bu. Pusing ya. Nggak, kalau misalkan ada soal yang nggak tahu, pasti mentok malah jadi nggak beres kan belajarnya. Nah, jadi lebih baik kalian tuh cari teman atau cari kelompok belajar bersama, oke? Tips yang selanjutnya, nah, yang paling penting itu kita berdoa terlebih dahulu ya kalau mau belajar. Sebenarnya bukan belajar aja sih, segala sesuatunya juga kan kita harus berdoa dulu ya, supaya nanti belajarnya juga ilmunya bermanfaat gitu, terus cepat masuknya gitu. Jadi diusahakan dan emang yang paling terpenting yaitu berdoa terlebih dahulu ya. Nah, tips yang selanjutnya yaitu membuat to-do list tugas. Nah, jadi maksudnya tuh di sini kalian bikin nih. Misalkan kalian ada tugas 5 tugas dalam seminggu ini. Terusan tuh deadline-nya tuh kan beda-beda. Nah, kalian urutin dari yang termudah dan deadline-nya yang paling cepat dikumpulin. Ngerti nggak? Ngerti ya? Ngerti, Bu. Ibu. Maksudnya gimana, Bu, maksudnya? Jadi kalian tuh bikin daftar tugas yang dari yang mudah dulu gitu, yang mudah dan deadline-nya tuh lebih cepat buat dikumpulin gitu. Paham nggak? Oh iya, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Makasih. Iya. Kenapa yang lebih cepat dulu dikerjain atau yang ditulis di awal tuh ya? Karena misalkan kalau gini, kita ada tugas 5 yang misalkan yang mudah tugasnya tuh ada 4. Nah, kalau kalian misalkan ngerjain yang susah dulu, takutnya yang tugas-tugas yang mudahnya tuh nggak kekerjain gitu. Jadi beresin dulu aja yang mudah-mudahnya dulu. Nah kan, kalau udah yang mudah, nah tinggal yang susahnya. Kan kalau jadi masih banyak waktu gitu. Ngerti nggak? Ngerti ya? Iya, Bu. Nah, terus tips yang selanjutnya itu kalian tuh harus fokus ya dalam hal belajarnya, tulisan tuh hindarin alat atau apapun itu yang bisa mendistraksi kita. Misalkan kalian tuh nggak bisa belajar kalau ada handphone di pinggir. Soalnya pasti bisa pengen buka IG lah atau ngegame lah. Kalian gitu nggak? Iya, Bu, kayak gitu. Iya, Bu. Kayak gitu ya. Nah, Suka jadi pengen Gatel. balas. pengen balas chat ya. Ya, Bu, gatel sama notifikasi. Oke, nah jadi ya gitu. Jadi si handphonenya tuh disimpan dulu, dijauhin dulu gitu. Kalau misalkan emang harus ada WA misalkannya di silent aja dulu. Nah, terusan tuh kalau ibu ya yang bisa bikin ngedistract belajar tuh kalau suasana di sekitarnya tuh berantakan gitu. Nah, ibu tuh nggak bisa kalau misalkan belajar di lingkungannya tuh berantakan. Nah, jadi sebelum belajar itu kalian tuh harus beresin dulu gitu. Pokoknya mah hindarin yang bisa membuat kalian terdistrak gitu. Ngerti? Iya, Bu. Nah, Ngerti. Nah, itu ya tips yang Ibu beri buat kalian. Nah, kira-kira mau tips yang mana dulu yang mau kalian pakai buat dipraktekin gitu? Manajemen waktunya sih, Bu, kayaknya. Manajemen waktu ya. Kalau Nafis, Aku mah kayaknya mau to-do list tugas. Jadi ngurutin dulu tugas yang gampang sama lebih cepat dikumpulin. kalau Ray gimana? Kalau Ray kayaknya lebih ke ini, Bu, yang tadi mencari teman untuk diajak jadi teman kelompok
belajar gitu, Bu. Oke. Nah, kalau gitu nanti praktekin ya, biar nanti belajarnya tuh efektif gitu. Nah, ini teh kita teh 15 menit ya. Iya, Iya, Bu. Waktunya udah mau habis. Nah, sebelum diakhiri kegiatan ini, Ibu mau nanya apa aja sih kesimpulan dari pertama sampai akhir layanan bimbingan klasikal ini? Ada yang mau jawab? Jadi Ibu ngasih tips ke kita buat ngatasin jenuh belajar dari Jerome. Terus kayak salah satunya kayak manajemen waktu, terus ngasih reward, terus membuat to-do list tugas berat terlebih dahulu. Dan Oke, benar. Berarti kalian merhatiin ya. Takutnya Ibu ngomong kalian cuman dengerin doang tanpa diresapi gitu. Oke, gimana perasaan kalian? Seneng nggak Ibu ngasih tips-tips ini? senang, Bu, jadi ada pencerahannya gitu loh. Senang. Terima kasih ya karena ini jamnya juga udah mau habis. Kita akhiri layanan bimbingan klasikal ini. Nah, sebelum mengakhiri video ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu langsung aja pimpin ya. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Oke. Sebelumnya Ibu ucapin terima kasih ya kepada kalian udah mau mengikuti kegiatan layanan ini. Nah, nanti Ibu semoga kita selalu diberi keselamatan, kesehatan dimanapun berada ya. Oke, nanti sampai ketemu di layanan bimbingan yang lainnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Wabarakatuh.